Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Arianto. Di sini, saya NIM saya 121210820. Di sini saya akan mengerjakan tugas eh, ujian praktikum UAS Biologi Struktur. Di sini soal yang nomor satu ialah ditanyakan 1.1 kedudukan garis perpotongan sayap A dan sayap B atau sumbu tiklinnya. Oke, langsung aja kita input datanya. Itu dengan cara new dataset, ke plans, lalu kita masukin masing-masing datanya ke new add datum. Karena NIM saya 080, label A-nya, bidang A-nya itu strike-nya 140 di P5, lalu bidang B-nya 165 di P30. Oke, kita masukin. Setelah itu, kita bagian ke plots, ke calculation, terus kita munculin polsnya. Setelah dimunculin polsnya, kita mendapatkan polsnya seperti ini. Nah, setelah dapat, kita sebidangin deh. Nah, setelah kita sebidangin, kita dapat nih. Nah, sebidangin. Oh, ya, jangan lupa kita pakai data, terus enter with mouse ya, supaya bisa itu. Itu setelah sebidang, setelah kita out, out, klik, selalu muncul garis seperti ini atau bidang seperti ini karena bentuknya garis ya, sorry. Setelah itu kita bikin pause lagi dari bidang tersebut, nanti dia muncul seperti ini. Nah, ini jawabannya. Jawabannya untuk kedudukan garis perpotongan sayap A dan B di sini nih titiknya, dengan kedudukan ya dengan tren 167,7 dan plus 2,2. Oke, kita lanjut ke nomor 1.2, kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B. Di sini kita akan membuat kedudukan bidang bagi sayap A dan sayap B, yaitu kita lakukan main factor. Main factor, diplot, bagian plot, main factor ke poles to sayap lipatan. Nah, ketemu ini, kita sebidangin antara segitiga ini dan titik kedudukan A dan B. Kita sebidang, pencet Alt, lalu muncul garis seperti ini. Nih, bidang bagi A dan B. Tuh. Setelah muncul, ya udah kedudukan dari bidang sayap A dan B ini jawabannya strike-nya 348,8 di P72,7. Oke, kita kembali lagi ke soal yang 1.3. Kedudukan garis bidang C dan sayap A. Oke, berarti kita dibutuhin bidang A dan sayap C. Wait. Kita masukin polnya, baru kita input lagi bidang C. Ini udah saya masukin ya tadi. Kita bikin polsnya juga, tadi caranya ke calculation, ke pols. Nah, setelah itu bikin polar A dan C seperti biasa, lalu bikin garis yang kena antara polar A dan polar polar C dengan cara calculation plans. Plans, kita masukin strike dari A dan strike dari C. 140, ininya 5, C-nya tuh bidang C-nya 305, 55. Nah, temuin add to plot 305,9 kan. Nah, kalau udah ketemu, nih, kalau pencet oke, nanti muncul seperti ini. Nah, muncul garis titik ini yang di ujung nih kecil biru GAC kedudukannya. Ya udah, ini jawabannya untuk kedudukan garis A dan kedudukan apa? Kedudukan antara garis bidang C dan sayap A, yaitu trennya 305,9 dan plusnya 1,2. Oke, kita lanjut ke nomor berapa? 1.4 ya. 1.4 tuh soalnya sudut antara sayap A dan sayap B. Saat sudut antara sayap A dan sayap B, kita langsung aja. Yang dibutuhin kan sayap A dan sayap B doang. Kita ke bagian ini, kita blok dua-duanya, calculation, angle between, selected lens. Kita mau jawabannya. Nih, sudutnya 25,5 derajat. Atau 154,5 derajat, tapi yang dipilih yang kecil, which is 25,5 derajat. Lalu lanjut ke bagian 1.5. Sudut antara garis bidang C dan sayap A terhadap bidang V. Terhadap bidang B, sorry. Oke, pertama kita masukin lagi yang kita butuhin itu kedudukan garis antara bidang GAC ini. Lalu kita masukin input bidang B juga. Kita masukin bidang B, masukin polosnya juga bidang B. Oke. Setelah itu sebidangkan antara GAC dan polar B. Kita bikin garis gini. Set. Nah, kalau udah kita pencet out, lalu muncul nih. Nih, muncul garis ini. Nah, ini kalau udah kena nih, jadi garis H, ini saya udah bedain. Terus, lalu kita cari caranya dengan masukkan calculation antara bidang H dan bidang B. Calculation,
ke to points calculation, masukin bidang H-nya, berapa tadi? Ini 35,5, bidang B-nya 65,6, plan 2-nya, ini bidang H ya. Plan B-nya itu 165,30. Nah, ditemukan 313,4. Nih, sama kan sama yang ini. Nanti muncul titik dia, muncul garis. 313,4 sama 16,8. Kalau kita pencet add to plot, terus oke, munculnya yang ini. Titik merah ini. Terus antara BH. Itu jawabannya. Maka sudah ditemukan intercept-nya. Untuk mencari sudutnya antara jarak, kita lakukan, sorry. Untuk mencari sudutnya, yaitu jarak antara kedudukan AC ini dengan intersect B dan H. Bagaimana cara menemukan sudutnya? Ya udah kita pakai calculation, angle between, clicked points. Chat titik merah ini sama titik GAC ini. Ini agak kurang itu ya. Tek. Nah, temukan sudutnya 17 derajat atau 163 derajat. Tapi yang dipilih tetap yang terkecil yaitu 173 derajat. Kita lanjut, itu untuk jawaban 1,5. Sekarang kita ke 1,6. Yang ditanya itu pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang P. Bidang C, sayap A dan bidang P. Oke, kita balikin dulu awal. Bidang C, masukin polsnya tadi udah. Lalu, oh sorry sorry, iya betul beda. Bidang C. Terus kita pakai juga kedudukan antara garis A dan C. Oke, GHC-nya. Lalu kita masukin bidang D. Bidang D kita strike-nya 230, DP 35. Jadi kan dari kasih tau ya caranya. Dari awal nih udah set, ke plans, lalu ke add datum, masukin strike dip-nya. Udah gitu aja sih. Lalu kita bikin polarnya, polarnya kita caranya ke calculation, ke poles. Muncul seperti ini. Poles itu bidang D-nya. Setelah muncul seperti itu, sebidangkan antara antara garis GAC atau titik, kalau di sini kan titik GAC dengan PD. Dengan pol D ini. Set, set. Kalau udah, belum itu ini ya. Misalnya udah out, terus udah. Setelah ketemu nih garis ini, set. Ah, setelah kita ketemu garis polarisasinya, kita bikin polnya lagi. Caranya pencet poles lagi, nanti muncul titik ini di sini. Set, sini. Nah, kita lihat ini titik merah ini atau hasil hasil polnya lebih dekat ke north atau south. Kalau di sini kan dia lebih dekat ke north ya, maka kita bisa langsung cari aja sudutnya atau bisa cari pitch-nya ya. Kalau ada 1,6 tuh, pitch garis bidang C dan sayap A dengan bidang plane. Itu dengan cara calculation, angle between, klik point, kita klik yang merahnya ini, tek, ke ini. Tek. Nah, ditemukan angle-nya tuh 36,4 derajat atau 143,6 derajat. Ini sebetulnya agak kurang bagus sih. Sorry, sorry. Kita ulang lagi. Jelek kali. Kalau nggak kita jadiin satu datum aja, dia bisa. Kita jadiin satu datum. Nah, kita masukin bikin datum baru. Tadi saya udah bikin. Nah, seperti ini. Kita udah dapat. Ini kan tadi ininya 35,6, pelancaran 10,1. Karena yang satunya di north, maka pelancaran 0 dan trennya 0 juga. Kita masukin, terus kita cari calculation. Angel between, kita selected with plans. Sah. Sorry, bukan plans. Selected with lines. Temu angle-nya 36,8 derajat atau 143,2 derajat. Kita cari yang paling kecil. Itu dia jawabannya. Untuk nomor 1,6. Nah, untuk 1,7 ini soalnya garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap vein dan sayap B. Ini agak rumit ya. Oke, kita balikin lagi ke awal supaya nggak bingung. Ini kita pakai dulu lagi kedudukan garis GC-nya. Pakai. Lalu kita masukin data B dan D lagi ya. B, masukin polnya juga. D-nya mana? Masukin juga polnya. Lalu setelah itu kita cari intercept-nya atau
titik temunya nih di sini chart bagaimana. Kita ke bagian two plans, kita cari masukin bidang B-nya, strike dip-nya terus 30 sama 35, bidang B-nya 165 dan 30. Nah, ditemukan 278,9 dan 27,8 ya. Nih, harusnya ini. Ah, sama kan? Nih, trennya. Itu plot. Oke, kalau udah oke, dia muncul ke titik ini. Nah, titik kecil itu. Setelah itu, jadiin data set. Satu data set, jadiin satu datum. Bukan satu data set. Satu data set. Kita jadiin satu data set antara GHC dan GBD. Nah, kita bikin new data set eh, ke lines. Terus kita masukin, nanti jadinya begini. Ini bisa. Sorry, sorry. Ini udah langsung jawabannya. Kita main factory kita matiin dulu. Nah, ah, nah jadi begini kan biasa aja sama aja ya. Karena kan titiknya sama aja sebetulnya. Nah, untuk mengetahui si garis bagi antara itunya kita cari dengan cara main vektor. Kita main vektorin. Ya, C dengan BD-nya. Ini kan ketemu ada segitiga nih di sini. Kita langsung jet shift klik yang segitiga ini untuk mengetahui sudutnya berapa. Ditemukan tadi ini. Saya pencet dua kali. Kita ulang lagi ya. Hapus dulu deh. Save. Ah, aduh. Aduh, aduh, aduh. Dia ngebug, astagfirullahaladzim. Tapi tadi udah ngeliat kan Bang Bang Kak tadi di sekitar di sini nih. Kalau kita cek nih di sini kalau dari yang tren Frances sekitar di 293 planche 14. Mungkin segitu aja ya. Yang bawah sini nih di sini. Ini di bawah yang pojok kiri dari stereonetnya sudut kan situ ada. Nih tren saya 294 planche 14. Nah, mungkin itu untuk jawaban garis bagi antara garis bidang C dan sayap A terhadap fan dan sayap B. Nah, mungkin cukup segitu saja. Tadi saya tidak bisa saya munculin ke datanya sini karena pas saya pengen klik sini, bug. Biasa kalau stereonet ngebug. Oke, mungkin cukup sekian karena sudah maghrib juga. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.